Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat AK, jumpa lagi di podcast AK. Hari ini saya Saskia Wirandi ditemani oleh rekan saya Firly bisa. Nah, di sini di episode kali ini, episode ke-6 ini kita akan membahas mengenai hukum tata negara. Secara garis besar, secara perkembangan ketatanegaraan Indonesia dibagi dalam 4 periode. Hukum tata negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubung dengan itu, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber pada podcast kali ini, yaitu Bapak Ayon Dinianto, SH/MH, sebagai narasumber pada podcast kali ini. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan di jurusan Hukum Tata Negara. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, baik. Pertanyaan pertama ini Pak. Ya. Nah, secara definisi atau secara umum, hukum tata negara itu apa sih Pak? Secara definisi ya. Yes. Tadi kan saudara sudah menyinggung di awal ya. Secara definisi tadi dikatakan hukum tata negara adalah perangkat organisasi atau yang mengatur terkait dengan organisasi yang ada di negara atau hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya ya atau bukan negara dengan negara. Tetapi sebenarnya begini, definisi hukum tata negara ini kan ada banyak. Ada banyak definisi dan para ahli juga punya pendapat masing-masing. Bahkan para ahli di Indonesia juga punya pendapat masing-masing terkait dengan hukum tata negara. Tapi saya ingin mengambil kesimpulan begini, bahwa hukum tata negara yang saya pelajari dari para ahli ini adalah mengatur terkait dengan struktur hubungan antar lembaga negara. Selain struktur hubungan antar lembaga, juga kaitannya mengatur juga antara hubungan dengan cabang-cabang kekuasaan. Kalau kita pakai teorinya Montesquieu kan ada 3 cabang kekuasaan ya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah ini ketika mengatur ini hubungan antar cabang kekuasaan ini juga masuk dalam definisi dari hukum tata negara. Kemudian juga dalam mengatur struktur ketatanegaraan lembaga-lembaga negara dan juga mengatur hubungan antara warga negara dengan negara ya, misalnya kaitannya dengan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Itu secara garis besar kira-kira seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak ada definisi yang konkret yang disepakati oleh semua pihak. Semua orang boleh mendefinisikan, para ahli itu boleh mendefinisikan. Jika dia memang sudah menghubungi dan kemudian dia mempunyai keilmuan tentang hukum tata negara, dia boleh mendefinisikan itu, dan kita bisa percaya bisa tidak, itu tergantung dari pemahaman kita. Kalau kita masuk bahwa itu benar ya sudah. Tapi pada intinya bahwa tidak ada definisi yang baku gitu. Sama dengan hukum, semua itu kan banyak definisi. Jadi pada intinya ya tadi sebenarnya sudah disinggung juga di awal tadi. Ya. Ya. Untuk pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Lalu pokok pembahasan dari hukum tata negara itu apa sih Pak? Ya, tapi kalau misalnya kita melihat definisi yang saya sebutkan, jelaskan tadi terkait dengan hukum tata negara itu mengatur antara struktur tata negara atau lembaga negara, dan mengatur kaitannya dengan struktur hubungan cabang kekuasaan, dan ruang lingkupnya sebenarnya banyak ya kan. Yang pertama misalnya hukum tata negara ini mengatur antara hubungan negara dengan warga negara. Kemudian dia mengatur tentang sistem pemerintahan. Ya, kita bicara tentang sistem pemerintahan, kemudian di dalam struktur tata negara itu ya, kemudian terkait dengan bentuk negara juga diatur di situ. Kemudian terkait dengan bentuk pemerintahan itu juga masuk dalam ruang bagian dari hukum tata negara. Jadi kira-kira secara gambarannya seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa saja sih Pak ruang lingkup dari hukum tata negara tersebut, dan sumber hukum yang digunakan itu apa saja sih Pak? Kalau sumber hukum kan sebenarnya hampir sama ya dengan sumber hukum. Kalau kita pelajari, kita kuliah di S1 gitu kan, di semester 1 di pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia, itu kan biasanya diajari ya sumber hukum. Kan ada 2, ada sumber hukum material, ada sumber hukum formil. Sumber hukum material kan misalnya dari secara filosofis, itu kan secara sosiologis, itu kan. Kemudian kalau dari sumber hukum formil itu misalnya peraturan undang-undangan, kebiasaan atau konvensi ya kan, traktat ya kan,
ya kan? Kemudian ada jurisprudensi, bahkan sampai doktrin, ya kan ada doktrin. Itu kan sumber-sumber hukum tata negara juga. Jadi kalau kita bicara sumber hukum tata negara, tentu kita tidak lepas dari sumber hukum. Pertanyaan selanjutnya, apa hubungan hukum tata negara dengan cabang-cabang ilmu kenegaraan lainnya? Oh iya, jadi begini, hubungan hukum tata negara ini mempunyai hukum tata negara ini mempunyai hubungan dengan cabang-cabang ilmu hukum lainnya itu jelas ya. Yang pertama misalnya dengan ilmu negara itu punya hubungan. Jadi begini, kalau kita gambarkan hukum tata negara ini sebagai rumah, maka ilmu negara ini sebagai halaman. Artinya begitu. Ketika kita berbicara terkait dengan ilmu negara, maka kita akan membicarakan negara secara abstrak. Belum konkret negara mana yang kita bicarakan ini. Hanya negara saja. Ya, Tapi kalau kita sudah bicara pada hukum tata negara, maka kita akan membicarakan negara secara konkret. Misalnya negara Indonesia, negara Amerika Serikat, Singapura, atau kemudian negara misalnya Malaysia, India, atau lain sebagainya. Itu sudah konkret. Tapi kalau misalnya kita bicara dari segi ilmu negara, maka kita akan membicarakan negara secara umum, secara universal. Gitu. Negara yang seperti ini, ada warga negara, ada penduduk, begitu kan, kemudian ada pemerintahan, begitu kan, ada pengakuan, itu kan dari ilmu negara ya. Tapi dari ilmu tata negara kita akan konkret. Di negara Indonesia ada lembaga negara di tataran cabang kekuasaan legislatif, ada DPR, kemudian ada MPR, ada DPD misalnya, kemudian di tataran eksekutif ada presiden misalnya, kemudian di tataran yudikatif ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung begitu. Jadi begitu. Kemudian hukum tata negara juga mempunyai hubungan dengan hukum administrasi negara. Ya. Jadi sama juga kalau kita misalnya pakai logika begitu. Hukum tata negara ini adalah hukum yang bersifat istilahnya dia mengatur terkait dengan negara dari aspek tubuhnya. Tapi kalau hukum administrasi negara dia mengatur dari aspek administrasi atau berjalannya kenegaraan itu secara administratif. Jadi kalau misalnya kita lihat hukum tata negara, maka kita kan kalau misalnya tubuh begini, tubuh ini hukum tata negara, maka nyawa yang menggerakkan ini sebenarnya adalah hukum administrasi negaranya. Jadi hubungan antara pemerintah dengan administrasi, tanpa hukum administrasi negara juga hukum tata negara ini akan bersifat statis begitu. Karena yang dinamis ini sebenarnya hukum administrasi negaranya gitu, yang berjalan begitu. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik, itu juga mempunyai hubungan. Kemudian juga hukum tata negara dengan ilmu hukum internasional, itu juga punya hubungan. Jadi begitu. Jadi hukum tata negara punya paling tidak ya ada 4 hubungannya. Tadi kan pertanyaannya hubungan ya. Hubungan. Pertama dengan ilmu negara, kemudian dengan hukum administrasi negara, kemudian dengan hukum internasional, dan terakhir dengan ilmu politik. Paling tidak ada 4. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, untuk konstitusi pada dasarnya sebagai objek kajian hukum tata negara. Nah, konstitusi menurut Bapak itu seperti apa sih Pak? Iya. Jadi begini, kalau kita mempelajari hukum tata negara itu sebenarnya paling gampang kita mempelajari konstitusi. Jadi kalau misalnya begini, kita ingin mempelajari struktur hukum tata negara atau sistem ketatanegaraan di suatu negara tertentu, maka paling mudah itu caranya dengan mempelajari konstitusinya. Kalau kita ingin belajar ketatanegaraan, sistem ketatanegaraan atau struktur ketatanegaraan Indonesia, maka kita harus pelajari konstitusi Indonesia, ya, Undang-Undang Dasar 1945. Maka di situ ada semua. Indonesia menganut sistem pemerintahan apa, bentuk pemerintahan apa, kemudian bentuk negaranya apa begitu, sistem bentuk negaranya apa begitu, itu akan ketahuan semua. Walaupun memang di konstitusi Indonesia misalnya itu tidak secara spesifik menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial misalnya, itu tidak. Tetapi kan dari beberapa pasal-pasal yang ada di konstitusi itu kita bisa tahu bahwa ternyata ada hubungan cabang kekuasaan legislatif dengan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini lebih independen, lebih kuat, tapi dia menganut sistem pemerintahan presidensial misalnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin mempelajari suatu negara tertentu, objeknya ya kita pelajari konstitusinya, itu syaratnya. Tanpa kita mempelajari konstitusinya, saya pikir akan sulit. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mempelajari
struktur negara. ketatanegaraan ya Iya. di Amerika Serikat, ya maka kita harus pelajari konstitusi Amerika Serikat. Nanti dia menganut bentuk pemerintahan apa, sistem pemerintahan apa, kemudian dia menganut bentuk negara apa, misalnya atau bagaimana konsep hubungan negara dengan warga negara, kemudian hak asasi manusia diatur oleh negara, demokrasi diatur oleh negara, ya kita harus lihat konstitusinya. Sama di negara Inggris pun kalau ya kita Inggris ya dia memakai. Kemudian di misalnya di negara-negara Singapura atau Malaysia begitu ya kita sama kalau misalnya menurut konstitusinya. Jadi dari situ penting ya, artinya penting sekali kalau mempelajari konstitusi ini, sehingga di dalam kita belajar hukum tata negara ya maka kita harus belajar konstitusi, artinya menjadi penting. Makanya di hukum tata negara kan kalau bahasa Inggrisnya constitutional law, konstitusi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, lantas bagaimana pendapat Bapak mengenai ketatanegaraan Indonesia pada saat ini? Di Indonesia. Ya. Saya pikir secara kelembagaan sudah bagus ya. Kita sudah punya banyak lembaga negara, gitu kan. Ada di cabang kekuasaan legislatif, ada DPR, kemudian juga ada MPR, ada DPD. Mungkin perlu ada penguatan ya, misalnya isu yang terbaru bagaimana DPD ini harus dikuatkan ya, agar bisa setara dengan DPR dalam pembuatan legislatif misalnya. Kemudian juga kita di dalam cabang kekuasaan eksekutif kita juga punya lembaga kepresidenan ini sebagai cabang kekuasaan eksekutif yang saya pikir kuat juga begitu di dalam sistem tata negara Indonesia. Karena begini, di dalam legislasi presiden itu punya 50%. Jadi kalau membuat undang-undang DPR bersama presiden harus sama-sama, ya, artinya 50-50. Nah, bahkan presiden punya yang namanya tambahan kewenangan, yaitu membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan perpu, ya kan? Sehingga kekuasaan presiden ini sebenarnya sangat kuat gitu kan, kuat gitu di dalam sistem ketatanegaraan. Dan ini dalam sistem pemerintahan sebenarnya bagus, dalam sistem pemerintahan presiden ini kuat gitu kan. Tapi nanti kita lihat checks and balance-nya gitu. Apakah kemudian dengan adanya kekuasaan presiden yang kuat ini ya, dia di dalam legislasi punya 50% kekuasaan, apakah kemudian ada check and balance antara DPR dengan presiden? Nah, ini kita harus lihat di dalam perjalanan kehidupan bernegara ini ya. Kita dapat lihat bagaimana kalau misalnya sedang ada pembahasan undang-undang, ada nggak tekanan terhadap presiden, atau sebaliknya ada nggak tekanan terhadap DPR itu dari pembahasan tersebut. Tapi ya menurut saya lebih baik Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah bagus. Bahwa kemudian ada isu atau kemudian ada gagasan untuk melakukan amandemen kembali, ya saya pikir silakan saja, terbuka saja. Karena memang di dalam Undang-Undang Dasar juga diatur terkait dengan amandemen, kan boleh diamandemen gitu kan, Undang-Undang Dasar, kan. Jadi silakan saja apa yang mau diamandemen. Hanya saya berpendapat begini, kalau misalnya mau diamandemen maka hal-hal yang sebenarnya sudah bagus ini harus dipertahankan, gitu. Tapi hal-hal yang kurang bagus ya saya pikir memang perlu diperbaiki ya. Misalnya terkait dengan check and balance, kita harus lihat apakah check and balance ini sudah berfungsi secara maksimal, misalnya antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif. Kalau belum ya silakan diperkuat. Misalnya kekuasaan legislatif ini katakanlah DPR, DPD ini masih terlalu lemah, ya silakan diperkuat. Atau misalnya MPR ini terlalu lemah kekuasaannya, ya silakan kalau itu dalam rangka untuk melakukan keseimbangan check and balance. Sama juga di kekuasaan kehakiman, kalau misalnya masih terlalu lemah, sebelum bisa melakukan check and balance, ya silakan diperkuat. Termasuk di cabang kekuasaan eksekutif pun seperti itu. Tetapi menurut saya Undang-Undang Dasar ini juga sudah bagus tadi ya. Seperti misalnya negara ini mengatur tentang demokrasi konstitusional, kita menganut negara hukum, kemudian hak asasi manusia juga dijamin secara konstitusi, gitu kan. Jadi ya saya pikir Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen ini menurut saya sudah baiklah, gitu. Baik bahwa memang harus ada gagasan untuk amandemen ya silakan saja, gitu. Tapi jangan sampai misalnya begini, hal-hal yang menjadi isu polemik itu atau hal-hal yang menjadi kemunduran itu kemudian dimasukkan kembali di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu jangan. Tapi yang
yang kiranya memang ada kelemahan begitu, itu yang harus diperbaiki. Begitu. Nah, untuk terakhir ini Pak, pertanyaan terakhir. Boleh nih untuk Bapak memberikan closing statement untuk Sobat HK biar lebih semangat kuliahnya gitu Pak. Oh iya. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada himpunan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam ya, yang Pekalongan ya. Saya pikir saya ucapkan terima kasih ya sudah diundang di sini, suatu kehormatan gitu kan oleh teman-teman gitu. Saya merasa ini bentuk apresiasi, dan saya juga mengapresiasi program teman-teman ini bagus ya di era pandemi ini. Teman-teman masih aktif kemudian melakukan kerja-kerja kemahasiswaan teman-teman ya dalam rangka untuk tentu memberikan inspirasi dan juga pengetahuan kepada yang lain, gitu, masyarakat atau teman-teman yang lain gitu. Ini saya pikir ini yang program yang bagus ya, kita sharing gitu. Jadi bukan mengajari sebenarnya, tapi kita hanya diskusi sharing biasa saja ya. Ini bagus ya, saya pikir ini bagus dan mungkin ya bisa dilanjutkan konsisten begitu kan, karena ini pandemi ya bisa offline ya, ini protokol kesehatan tetap dijalankan begitu. Kemudian saya ini pesan kepada mahasiswa. Ini untuk mahasiswa HKI atau untuk semua? Untuk mahasiswa yang Pekalongan Pak. Iya, untuk mahasiswa yang Pekalongan ya. Walaupun ini dalam suasana pandemi ya, tentu kita tetap harus belajar gitu kan, karena tugas ya salah satu tugas utama dari mahasiswa kan salah satunya belajar ya. Kita harus belajar secara giat begitu kan, artinya pandemi ini bukan halangan untuk kita tetap belajar, kemudian kita mencari ilmu. Kan ilmu sekarang ada di mana-mana, bahkan dengan adanya era digital ini ya, kita tidak perlu ke perpustakaan untuk cari referensi, kita cukup duduk di pos atau di meja di kursi, kemudian di depan gadget atau di depan atau komputer begitu, laptop, kita sudah bisa mencari sumber referensi yang ingin kita pelajari gitu. Jadi era teknologi ini sebenarnya mendukung kita untuk lebih giat belajar dan lebih mempermudah kita untuk belajar gitu. Sehingga misalnya hal-hal seperti ini kan kita bisa disaksikan oleh siapapun dan kapanpun kan, tanpa harus mereka datang ke kampus untuk menyaksikan kan. Ketika bisa sambil santai di rumah masing-masing, kemudian sambil menonton ini ya, atau misalnya sambil belajar terkait dengan keilmuan yang mereka pelajari. Saya pikir itu, tapi ya pada intinya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman. Saya ucapkan selamat, semoga apa yang teman-teman lakukan ini berjalan dengan lancar dan sukses dan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi mahasiswa atau masyarakat. Saya pikir itu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anyan Ginianto, SMH, atas apa yang telah disampaikan tadi, sehingga sangat bermanfaat sekali. Baik, jadi sedikit penjelasan mengenai hukum tata negara. Oh iya, terus berikan dukungan untuk podcast kali ini dengan cara like, komen, dan share jika dirasa podcast ini bermanfaat. Saya Saskia Wiradi dan rekan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.